Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bio7. Kita lanjutkan lagi dialog kita hari ini persembahan dari Bio7. Kita tengah membahas mengenai permasalahan stroke ya Bapak Ibu ya. Baik, ini kita hari ini untuk Anda yang punya masalah dengan stroke atau ada anggota keluarganya yang terkena stroke, ayo boleh SMS atau WhatsApp sekarang 0811 1922 333. Ini kita sapa dulu teman-teman di daerah ini yang juga sudah melapor. Ada dari daerah Bengkulu ya, Rejang Lebong Bengkulu juga sudah merapat. Kemudian juga dari Sumedang sudah melaporkan merilis siaran kita. Dan juga Tarakan. Oh, tidak mau kalah nih, ada sahabat-sahabat kita juga ini. Ada Bung Joseph, ada juga Pak Ade dan kawan-kawan ini lagi juga mendengarkan siaran kita. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan terhibur di siang hari ini. Baik, ini dokter, kita jumpai lagi. Ini ada pertanyaan juga dari nomor 4474. Selamat siang dokter. Selamat siang. Mengenai masalah stroke, ada yang bilang jangan marah-marah, nanti bisa kena stroke. Ini apakah ada hubungan dokter antara marah-marah dengan penyakit stroke dokter? Sebetulnya sih hubungan langsung nggak ada ya, jangan marah-marah. Tetapi kan pola makan yang dia harus perbaiki. Misalnya dia tensinya tinggi, pasti nggak boleh makan yang asin-asin. Kemudian dia karena ada kolesterolnya tinggi juga, dia harus menurunkan kolesterolnya dengan makanan yang tidak berlemak. Dan kalau misalnya gula darahnya tinggi juga, dia harus menurunkan kadar gula darahnya juga. Tetapi kalau dia sering marah-marah, misalnya dia ada tensinya tinggi, otomatis kan dengan dia emosional, dengan dia meledak-ledak, kalau tidak ada hambatan untuk obat darah tingginya, itu biasanya akan naik dengan cepat memang. Dan itu menjadi pemicu untuk ledakan atau stroke yang terjadi kedua. Atau biasa kalau pertama biasanya lebih kuat ya, tapi yang kedua biasanya dia lebih lemah. Jadi kalau nggak ada penghalangnya obat dokter, biasanya bisa menjadi pencetus, tapi bukan menjadi yang utama. Ini adalah hanya dari sekian yang dia tidak diet, misalnya seperti itu. Jadi pemicu utamanya sih sebenarnya bukan marah-marah, bukan. tapi juga makanan dan gaya hidup ya. Tapi betul. yang kalau sering marah-marah ya ini yang namanya punya risiko pemicu juga kecil gitu ya, Bu ya. Kalau dipicu terus ya jadi juga. Ya, Coba. ketika memang kalau misalnya kita sudah punya hipertensi, artinya tekanan darah kita sudah tinggi. Ketika kita marah kan jantung juga memompanya itu lebih kencang. Benar, dan ini coba kita bisa- tensi pasti beda. Coba misalnya Papa Anda habis berantem nih sama Pak Hasan, gitu ya. Terus baru aku ditensi. Waduh. sebelum berantem aku tensi nih. Terus berantem. Iya, pasti naik deh. Waduh. Makanya kalau mau tensi itu Bu nggak boleh habis olahraga, harus tunggu dulu tenang. Kenapa? Karena Iya. jantung kita masih memompa darah kencang. Jadi ada hubungannya, tapi bukan faktor utama karena marah-marah. Iya. Gitu. Oke, yang penting ya itu tadi adalah menjaga kesehatan. Ini kaitannya juga dengan olahraga nih juga Iya, betul. sangat penting ya Bu ya. Iya. Karena kalau untuk orang stroke ini kan sudah lumpuh ya separuh, ini hampir sulit ya dokter ya. Betul ya dok, untuk kembali seperti normal atau bagaimana harapannya dokter ini untuk yang Enggak sudah sih. kena stroke? Kalau saya lihat misalnya, karena saya juga menangani beberapa pasien stroke ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya harus lihat hasil diagnosanya, hasil Tingkat scanningnya. keparahannya Iya, gitu kalau ya. scanningnya dia pecah pembuluh darah, kita masih bisa janji 75% dia bisa baik, bisa sembuh walaupun nggak maksimal, tapi dia bisa aktivitas. Tetapi kalau dia misalnya masih bendungan, kita bisa jamin dia bisa kembali sempurna. Tetapi ya itu ada fisioterapi atau ada refleksi. Tapi yang efektif kalau menurut saya maupun di mana saja silakan, itu adalah dengan akupunktur. Itu membantu. Karena sangat membantu. Karena beberapa pasien saya yang misalnya dia dalam keadaan stroke tuh sampai kadang-kadang yang udah misalnya ke 5 ke 6, kita khawatir dia tadi pulang dijemput atau gimana. Kadang-kadang saya nggak ngelihat, udah selesai, sudah tiba-tiba tongkatnya ketinggalan. Saya telepon ke rumahnya, Pak, tongkatnya ketinggalan Pak, maaf, aduh saya takutnya jatuh tadi di mana ya sama anaknya. Ternyata ya udah deh, tongkatnya buat dokter aja, saya tadi jalan gitu. Ini Iya. dokter Endang ini ya.
Selain mendalami pengobatan medis modern, juga mendalami akupuntur juga. Waduh ya, ini Supaya ini komplit memotivasi, ya. Ya, dokter ya. bukan untuk saya pribadi, Ya, tetapi memotivasi mereka. Ternyata masih ada harapan hidup yang panjang, masih ada harapan untuk bisa beraktivitas kembali, asal melakukan satu terapi, mau refleksi, mau pijat, mau fisioterapi, itu silakan dilakukan. Jadi insya Allah dengan semangat yang tinggi, dengan ada alat bantu yang lain, membantu kita lebih cepat kembali pulih. Jadi digabungkan semua gitu, Iya. obat medis ya, kemudian mau akupuntur, mau apa tusuk jarum yang lainnya semuanya Iya. dijalankan juga. Iya, jangan lupa sama herbalnya, karena herbal tetap jamu. kita kombinasi. Ya, jamunya juga diminum Iya. ya. Kalau tanya jamunya apa Pak, Bu? Jamunya Bio7 Bapak Iya. Ibu. Kenapa jamunya Bio7? Kenapa nih Bung Panti? Iya. Pasti bisa lebih Sampai komplit ini. terpesona Pak Pande. Iya, Bio7 ini merupakan jamu tetes yang terbuat dari bahan-bahan herbal. Ingat ya Bu atau Bapak, ini merupakan bahan herbal tanpa ada bahan kimia obat tambahan. Ini sangat penting karena apa? Karena kalau ada bahan kimia obat tambahan dan kita konsumsi secara terus-menerus, ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Karena rata-rata herbal itu selalu disarankannya itu konsumsinya setiap hari. Nah, ini sangat bahaya ketika misalnya ada bahan kimia tambahan di situ. Tapi untuk Bio7 kami ya. yakin, kami jamin tidak ada bahan kimia tambahan, dan terbukti kita sudah mendapatkan registrasi dari Badan POM, dan ini tentu Badan POM melakukan berbagai penelitian, berbagai uji sehingga kita bisa mendapatkan registrasi di sana. Dan dari sisi bahan-bahan ini juga sangat kaya dengan bahan-bahan herbal yang tentu sangat kaya dengan nutrisi, kaya antioksidan, antiinflamasi. Katakanlah misalnya di dalamnya ada kulit manggis, ada di situ jinten hitam yang tadi Dokter Endang bilang bagaimana sangat baik untuk kesehatan kita, termasuk juga untuk kesehatan otak. Dan ini diproduksi secara fermentasi sehingga sangat gampang dan sangat mudah untuk diserap oleh tubuh kita. Oleh karena itu, ayo mulai dari sekarang kita konsumsi Bio7-nya untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, baik. Ini kita sapa dulu Bung Pande juga dokter. Ya. Teman-teman yang sudah pada singgah di Facebook kita, ada akun Leoli ya, katanya ini dari Betung Radio Banyu Asin. Ya, Terima selamat kasih. siang. Live nobar di Betung Radio. Iya, Aduh, terima terima kasih. kasih. Terima kasih ya buat teman-teman ini. Kalau udah nobar begini ketahuan dokter, TV-nya Ya. cuma satu nih. Sebenarnya Justru- bukan satu, Bu. Kalau rame-rame itu lebih enak. gitu. Kalau Sambil satu ntar makan. Oh iya, iya. ini yang bahaya nih. Jajanannya ntar yang Iya. bahaya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman di Betung ya. Kemudian ada juga akun Ngudi Firmansyah ya, juga sudah mampir ke Facebook kita nih dokter. Katanya leher belakang saya sering terasa sakit, Bu. Apakah nih Bio7 bisa mengobatinya? Oh, ini gimana lahir sakit di leher nih? Iya, sakit di leher tuh aku harus tahu. Makanya Baik. misalnya memberikan informasi tentang keluhan, sebaiknya selain umur dan Kebiasaan berat juga badan, ya. tetapi pekerjaan sehari-hari apa? Misalnya kita menulis atau kita megang laptop atau kita mengerjakan di pabrik yang rutinitas, misalnya ngontrol cek barang, itu kan juga membuat kita nyeri di leher atau mengangkat beban, itu juga bisa. Jadi kita bisa koreksinya agak lumayan. Mungkin kalau dari keluhan-keluhan yang tadi dirasakan adalah di leher, coba kembali lagi ke aktivitasnya, coba gerak-gerakan leher ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Coba lakukan itu seperti itu. Kemudian kita cari tahu apakah kolesterolnya naik, asam uratnya naik, kemudian gulanya naik. Insya Allah ada solusinya. Baik ya, jangan lupa Pak Bu ya, minum Bio7-nya. Oke, ada akun Zulfikar Romadin Soleh ya. Ini pendengar Radio Mentari FM Garut juga sudah mampir ke Facebook kita. Terima kasih. Ya. Sekiranya senang dengan siaran ini, jangan lupa jempol birunya ya, di like ya siaran kita ya, Bapak Ibu ya, buat kenang-kenangan Dokter Endang ini Ya. katanya. Oke, baik. Ada lagi satu ya SMS terakhir ya dokter, dari nomor belakangnya 776 ya. Dokter mau tanya ini, Ya. minum Bio7 apa boleh minum obat tensi dokter? Dari Ibu Rahayu, Ya. pendengar Radio Jreng ini minta jawabannya dokter. Iya Bu Rahayu, ini ada banyak juga pasien saya yang saya berikan obat tensi bersamaan dengan obat herbal tetes kita, di mana obat dokter tersebut adalah dia, kalau kita bilang racun, tetap harus kita pakai karena dia adalah bekerja secara rutinitas. Tetapi ada
minum jamu tetes kita dijarakin 1 jam, dia membantu untuk tadi sel-sel yang rusak atau pembuluh darahnya yang nggak stabil menjadi stabil tapi secara perlahan. Jadi makin lama ternyata tensinya makin turun. Kalau udah makin turun tensinya dengan kombinasi herbal dan obat dokter, nanti ibu minta dikurangin atau cek lagi kontrol ke dokternya kembali untuk menurunkan obat dokternya. Nanti lama-lama ibu bisa turun secara perlahan, tetapi pola makannya juga perbaikin. Bukan hanya itu saja, pola makan ibu juga jangan yang merangsang untuk menaikkan darah tingginya. Baik, untuk Anda yang tengah mencari Bio7 Bapak Ibu, ini dia ya, Anda bisa hubungi radio-radio yang merilis siaran ini di kota Anda. Ada Parma FM, kemudian ada Bayung FM di Muba. Sementara itu di daerah lainnya yang juga menyediakan Bio7, ini ada radio Bintang FM di Lumajang, Best FM di Kapuas, kemudian ada lagi di daerah Bojonegoro, Radio K2 FM, Radio Sri Tanjung, Radio Kejora, Radio Serasi, dan juga Radio RBS. Ada lagi Radio El Jaya di Sulawesi Selatan, RSI FM di Parung, kemudian ada Radio Lunggi di Sambas, Radio Sis FM di Cirebon, Mario FM di Polewali Mandar, Divasi FM di Pontianak, ada Parma FM di Pangandaran, kemudian Jago Radio di Cianjur. Sementara itu di Daha ada Radio Nagara Sehati. Kemudian di daerah Lampung ada Idola FM, Angkasa Biru, Maskara, Etawa, SGP, dan Mandala FM. Ada lagi di Kendari dengan Youngster Radio, Radio Jreng di Pangkalan Bun, dan juga Bas FM di Sampit juga menyediakan Bio7. Ada lagi Bio FM di Curup, Rejang Lebong, Bengkulu juga menyediakan Bio7. Kemudian ada VNK dan Dita FM di Sumedang, dan Pas FM Tarakan juga menyediakan Bio7. Sudah di penghujung acara ini, saya saya Hasan DJ, Saya Dr. Endang. Dan saya Pandey. Bio7 Sehat Berhasiat dahsyat. Baru saja Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bio7. Sampai jumpa di Talk Show Indonesia Sehat berikutnya di radio kesayangan Anda ini.